Kalau buat teman-teman yang ada keterbatasan, nggak apa-apa, manfaatkan pekarangan, manfaatkan terasnya, kita mulai semua itu dari diri kita, gitu kan. Ya kalau kita, karena ini pertanian itu kan kaitannya dengan keberlangsungan hidup, kalau kita nggak nanam, besok kalau nggak ada yang tanam, kita mau nanam apa? Kita mau makan ting 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 ting. Tapi mungkin sebelum kesana ya, sebelum kita pengen belajar itu kan kita tadi mungkin salah satu motivasi Endang itu ketika menanam itu kan untuk menyuguhkan santapan yang sehat untuk keluarga seperti itu kan. Ya kan salah satunya itu gitu kan. Mungkin di tengah krisis regenerasi petani ya. Regenerasi petani hari ini gitu kan. Maksudnya ya ini untuk aku pribadi dan juga mungkin untuk teman-teman juga yang lain kan kadang mikir untuk apa menjadi petani gitu kan. Dari pertanyaan itu seberapa penting kita menjadi petani gitu kan. Ya meskipun kita akui bahwasanya kita kan hidup di negara agraris gitu kan. Seperti itu. Kadang motivasi itu yang kadang kurang gitu kan dan kalah oleh keinginan untuk menggeluti sektor-sektor lain gitu. Sebelum ke sana, sebelum kita pengen belajar gitu, motivasi untuk belajar itu sendiri sih yang agak sukar ya untuk di itu kan proses lama gitu kan untuk dipupuk gitu kan. Jangan sampai kan keinginan itu hanya timbul tenggelam gitu kan. Anget-anget apa gitu kan. Istilahnya seperti apa ya? anget-anget ya. Iya. Jadi ini kan teman-teman ini banyak yang bergabung dan aku lihat ya mungkin entah di rumahnya aktif mengelola lahan keluarganya atau punya tanaman juga gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang bergabung ini bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan buat pertanyaan atau sharing lah ya terkait pengalaman dia nanam gimana terus mungkin curhat aku nggak tertarik ke menjadi petani karena apa gitu kan. Jujur aja sih kalau aku pribadi ya mungkin kayak petani itu opsi setelah aku misalkan kenyang setelah merantau gitu kan. Mungkin di masa nanti aku bisa berkecimpung sebagai petani gitu dan gimana nih? Aku Ini ya oh, kayak iya. kalau untuk motivasi itu memang itu harus dari diri kita sendiri Oh, dulu gitu kan. ibda Kalau binafsi gitu ya. motivasinya kuat, nggak bisa. Entah kamu mau lihat apa ya istilahnya ya kalau nggak dari sendiri emang itu juga sulit gitu kan harus ada keinginan gitu karena kalau aku sendiri kan memang sebenarnya kalau ingin dibilang petani itu aku nggak pede sih makanya aku dibilang petani ya gitu kan itu sebenarnya aku sebenarnya nggak pede aja kalau boleh jujur aku nggak pede gitu kan karena aku nggak punya lahan aku nggak punya kebun nggak punya tegal atau apa cuma punya pekarangan tanah itu minta gitu kan tapi apa sih yang membuat istilahnya aku tetap misalnya semangat untuk melakukan itu ya teman-teman pemuda yang ada di desa bilang itu tetap bertani mbak meskipun dalam skala kecil itu tetap gitu kan itu motivasiku sampai saat ini tetap melanjutkan itu gitu kan karena aku juga itu suka apa ya istilahnya aku itu kan suka di alam terbuka itu juga yang mendorong aku untuk bisa melakukan itu motivasiku juga gitu kan supaya aku bisa bertanam di rumah gitu kan menciptakan buat penghijauan yang sederhana di rumah gitu kan dan pembelajarannya itu sih aku suka dengan alam-alam gitu jadi motivasiku gitu kan apalagi kan kalau misalnya interaksi dengan alam itu akan beda banget ya kemudian juga soal yang lingkungan kita gitu kan ya kalau misalkan tanah itu di pestisida lama-lama juga akan keras yang keberlangsungan hidup itu juga nggak hanya untuk manusia aja untuk kebutuhan pangan kita tapi lah pangan kita itu dari mana gitu kan itu harus dipikirkan oh ya aku mulai belajar menanam gitu kan kalau di zaman pandemi ini kan mungkin
itu bisa ya teman-teman, kalau yang kuliah di desa kan mungkin untuk akses pangannya juga bisa lebih mudah gitu kan. Kalau ibaratnya di kota aja kalau di kota sendiri bisa, mungkin mereka bisa lebih banget kalau mereka yang bisa memanfaatkan dunia. Ini juga bisa motivasi kan buat teman-teman bahwa kita juga bisa hemat secara ekonomi gitu kan. Singkongnya itu kan juga apa istilahnya, kalau kita nanam singkong kan juga nggak tersentuh pestisida gitu kan, atau mungkin sayur-sayur ya kita juga bisa utamakan pangan yang sehat tadi dengan cara penanaman yang melestarikan lingkungan. Sebenarnya motivasinya itu banyak gitu kan, ya tinggal dari diri kita gitu kan. Nah, dan mungkin sih Za, kalau aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu pinter bikin konten, atau kapan kamu bikin konten yang menarik itu ya Za, soal pertanyaan gitu mungkin itu bisa. Soal pertanyaan itu Iya, bikin di apalah gitu. Mungkin kamu lebih jago sih, aku nggak pintar tahu. enggak, aku ya belajar ke podo. Kalau ini misalkan ada pertanyaan, bener nggak sih? Misalkan tadi kan oke lah itu kayak semacam hobi gitu kan. Ada hobi suka di dunia apa di alam gitu kan. Kalau ada pertanyaan misalnya kayak gini, kan petani itu kan selain sebagai hobi, sebagai kebudayaan lah katakan seperti itu juga kan sebagai mata pencarian ya, mata pencarian. Banyak orang juga menggantungkan penghidupan dari situ gitu kan. Bisa nggak sih kita menjadi petani yang bisa hidup dari situ gitu kan? Artinya apa yang kita lakukan itu apa keuntungan, mendapat keuntungan secara profit mungkin ya dari situ gitu. Bukan hanya iseng-iseng sebagai nanam apa gitu kan, tapi misalnya aku nih terjun nih sebagai petani atau sebagai kebun apa gitu kan, pohon pisang kayak atau apa gitu kan, dan kita bisa hidup sejahtera dari situ gitu. Bisa Za, bisa kok. Aku pun juga rencana jangka panjang ke depan juga itu. Aku ingin istilahnya jual sayur sehat gitu ya. Ke depan ada planning seperti itu. Kalau untuk saat ini karena memang keterbatasan tempat, itu belum bisa ya. Kalau dari segi itu tadi kan minimal untuk kecukupan pangan keluarga kan bisa minimalisir pengeluaran gitu kan. Sebagai mata pencarian, asalkan kita memanfaatkan betul apa yang ada di sekitar kita, sumber daya yang ada di lingkungan kita, itu bisa kok gitu. Teman-teman gitu kan yang mungkin di rumah punya tanaman apa gitu kan, itu kan juga bisa dijual. Misalkan ya sederhananya pisang gitu kan, pisang itu kalau misalkan kalau dijual biasa harganya masih belum bisa menjangkau kan, kita bisa mengolah pisang sendiri, itu milikmu sendiri, kamu olah sendiri, keuntungannya buat kamu sendiri. Tambah mudahnya seperti itu. Kalau menurut aku bisa aja. Jadi kita nggak perlu khawatir. Maksudnya kalau secara bahan pangan kan kita emang tercukupi gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu ya. Kalau petani itu kan asal kita nggak punya keinginan yang macem-macem gitu kan, kita bisa dari situ gitu loh. Mungkin kalau kalau masyarakat sekitar di situ di Salatiga untuk ininya lebih ke arah mana sih, komoditas yang lebih banyak ke apa gitu? Oke, karena Salatiga itu kan kota ya, gitu kan. Jadi yang area pertanian itu ada di daerah atas sih, di sekitar Serikat 7 gitu kan. Itu macam-macam, ada padi, ada jagung, ada sayur gitu kan. Kalau yang mungkin jarang lingkar itu lebih kebanyakan padi gitu kan. Tapi kan kita karena kota juga terbatas gitu kan. Kebanyakan itu sih. Jadi memang lebih banyak di atas ya ketimbang di daerah Salatiga gitu ya. Kalau di Indramayu kan kebanyakan kayaknya mayoritas sependek pengetahuanku dan sepanjang mungkin kalau misalkan Endang lewat Pantura ke Jakarta itu kan lewatin Indramayu gitu kan. Itu bakal lihat hamparan sawah gitu kan, banyak banget gitu kan. Dan sebenarnya ya bisa dikatakan Indramayu kan salah satu lumbung padi juga kan, sebagai daerah penghasil ini juga kan.
Dan teman kita juga Agus Teriane itu juga kan aktivis aktif banget itu dia di ini apa di desanya dia juga sering mengadakan kegiatan untuk para petani gitu kan. Dan mungkin kayaknya terinspirasi dari kamu juga ya itu dia. Kan kita pernah main ke sana kan ke Korea Toyibah gitu kan. Tapi emang Ini lama nggak nongol lah. iya, tapi emang seperti itu sih kekhawatiran aku kadang mikir seperti ya ini keluh kesah kan namanya keluh kesah lah aku cerita lah kadang mikir ya iya seperti itu ketika desa misalkan desa nih sekarang kan isinya semuanya orang tua ya anak-anak muda itu kan pada cabut dari situ terus kemudian nggak ada yang mau atau keinginannya kecil lah untuk menjadi petani gitu kan karena ya petani itu identik dengan ya tadi panas melelahkan terus juga upah yang nggak apa ya yang nggak sepadan kalau kita nggak benar-benar punya lahan pertanian gitu kan ya kan kalau kita melakukan cara-cara pengelolaan secara tradisional gitu kan kalau untuk ada nggak sih kalau di sana pengelolaan yang mungkin bisa dikatakan agak memanfaatkan teknologi gitu kan mulai dari produksi terus kemudian juga pemasaran dan itu kan bisa jadi apa ya jadi daya tarik juga kan buat teman-teman gitu untuk belajar soalnya itu dan aku memikirkan ketika desa itu banyak orang tua terus juga petani kan orang tua nih kebanyakan orang tua terus kemudian yang orang tua misalkan meninggal terus kemudian sawah dijual dan sebagainya dan itu tuh nggak hanya terjadi di desaku aja ya mungkin di tempat-tempat lain juga seperti itu kan misalkan terjadi secara serempak itu kan berarti kan ketahanan pangan gitu kita dipertanyakan juga kan kita juga bisa jadi ya bakal kesulitan juga kan karena kita masih makan padi gitu kan belum makan batu kalau makan batu mungkin kita bisa kan cari-cari di mana gitu kan ya mungkin untuk pola produksinya sih kalau di sana gimana sih aku juga penasaran juga pola produksi di sana itu apakah menggunakan alat apa gitu gini ya kalau di basis kami itu ada yang masuk konvensional gitu tradisional ada yang mereka juga sudah apa istilahnya ke pertanian organik itu juga ada kalau yang di Ketapang Al Barokah itu beras hitam beras merah beras coklat apa organik gitu kan udah lama nah ini kemarin kebetulan dari ini Bu Nurul dia ketua kelompok perempuan Al Barokah itu kan cerita karena ini kan pandemi jadi aku juga ngurangi intensitas ke bawah gitu kan jadi kita komunikasinya lewat WA gitu kan sering chat kemarin dia ini dan teman-teman di paguyuban Al Barokah itu sedang menggerakkan anak-anak muda lewat digital farming gitu. Nah katanya baru mau digerakkan itu bulan ini gitu kan nah ini aku belum tanya secara jauh gitu kan kemarin dia baru cerita gitu ini kita sedang mau menggerakkan anak-anak muda lewat digital farming gitu kan ya kegelisahannya sama kan soal kok anak-anak muda itu menjadi petani gitu kan kalau yang mereka tetap berkegiatan di sawah gitu ya nanti kan tetap untuk pemasaran kan juga akan ada pelatihan di situ gitu kan tapi kemarin dia sempat cerita nanti kayak apa ya ada suatu sistem pakai alat komputer gitu itu untuk memantau mengontrol aktivitas teman-teman di sawah itu salah satunya yang aku gitu kan nah ini besok aku bisa komunikasi lagi sama beliaunya ya tapi kemarin ketika kita komunikasi cerita beliau begitu soal digital farming jadi memang ada maksudnya ada upaya atau langkah-langkah yang dilakukan biar kita juga memanfaatkan perkembangan teknologi juga untuk bidang pertanian gitu ya. Iya, kadang kan kita yang kekurangan dari kita kan imajinasi kita, referensi gitu kan. Petani-petani itu kan. Iya. Dan ada. Oke. Apa ya? Kayak itu juga
dari ini anggota kelompok perempuan juga sih di Temanggung itu cerita gitu kan, itu kekhawatiran dia kalau anak-anak kan sekarang kan lebih sering intensitasnya lebih suka main gadget gitu Hmm. kan. Nah dia itu kan sering dapat order gitu kan buat tepung ubi ungu, banana chips kayak tepung pisang gitu kan, atau ketika dia buat pupuk cair untuk dijual itu dia sengaja buat itu di depan rumahnya. Hmm. Itu supaya apa, supaya anak-anak itu kan penasaran ya, ngapain sih bu gitu, itu lagi ngapain, itu kan sama dia, ayo aku ajak caranya buat ini dikupas gitu kan, diajari caranya ngupas, terus di caranya memasak, cara mengolah makanannya itu, misalkan tadi banana chips gitu kan, itu pisang dibuat tepung pisang itu gimana sih, anak-anak itu diajak, nanti dia dimasakin bakso, atau ketika dia ngukus ubinya tuh ubinya disisihin untuk kudapan anak-anak sekalian kenalin makanan lokal gitu kan. Ini juga anak sekarang mau nggak sih makan ubi, mau nggak sih makan singkong gitu, itu juga soal apa, kita pengenalan makan lokal juga. Nah ini emang nanti udah kajiannya beda ya, gitu. Tapi ini hanya informasi saya aja, itu ada upayanya seperti itu supaya anak-anak itu mengurangi intensitasnya pakai gadget gitu kan, karena kebetulan kalau dia kan kalau anak-anak cari sinyal itu di depan rumahnya dia gitu, kebetulan gitu lah dia kan momen itu ya untuk itu, untuk menarik anak-anak gitu kan, untuk memanfaatkan waktunya lewat memasak tadi, meskipun itu sederhana. Kadang juga dia ketika ada misalkan pesanan gitu kan, dia juga share di grup Karang Taruna, juga ngajak anak-anaknya gitu, bahkan dia juga dipercaya untuk memberikan motivasi ke anak-anak muda di desa. Oke. Jadi memang upaya untuk tadi ya, untuk regenerasi petani itu bisa, atau mungkin regenerasi ketertarikan ya dalam dunia pertanian lah, itu bisa melalui cara-cara tadi ya, untuk mengenalkan ke anak-anak gitu kan. Nah mungkin aku juga jadi sempat kepikiran ini kan, sepanjang pengalaman aku sekolah itu kayaknya nggak pernah juga sih diajarin apa gimana sih proses pertanian itu seperti apa kan. Padahal itu kan sebenarnya bisa lewat sana ya, lewat maksudnya lembaga pendidikan macam kayak sekolah itu kan strategis untuk mengenalkan gimana sih kehidupan petani, kita makan nasi, proses nasi itu kayak gimana gitu kan. Jadi itu tuh nggak ada sih gitu kan. Kalau ini ya, kalau sepengalamanku, akhirnya kita, padahal itu kan lingkungan yang dekat dengan kita gitu loh, bahkan orang tua kita juga melakukan itu gitu loh, dan jadi kayak ada jarak gitu antara mungkin bisa dikatakan realitas di lingkungan, terus kemudian kepribadian yang terbentuk pada anak itu sendiri kan. Jadi kita akhirnya agak ada jarak yang jauh gitu dengan dunia pertanian gitu. Oke. Ini ada pernah sih Iza. Jadi temanku itu dia kan juga punya komunitas nih, komunitas kayak ya di pecinta lingkungan gitu kan, lebih suka mendaur ulang bahan-bahan sampah gitu kan, ngasih pelatihan ke anak-anak, ke ibu-ibu. Dia tuh pernah datang ke Serikatku itu, mau nggak mbak kita buat sekolah lapangan nih gitu ke anak-anak gitu kan, anak-anak diajak ke sawah gitu kan. Waktu itu hanya berapa ya, 30 orang atau 35 orang anak-anak itu diajak ke tempatku, mereka naik angkot gitu kan. Jadi kita bilang ke orang yang punya lahan itu, Pak kita pinjam lahannya ya, ini anak-anak itu mau datang ke sini mau belajar bertani gitu kan, kita pakai padi yang udah lama kayak itu kan, masih ada tuh yang tumbuh gitu kan, anak-anak itu dulu dek, kalau kita kasih gambar ini gabah, ini padi gitu kan, nah kalian kalau makannya apa, nasi lah, nasi itu dari mana gitu kan, kita jelasin itu ya proses tanamnya seperti ini, nanti kalau udah jadi hasilnya seperti ini. Dan mereka senang banget itu waktu mereka tuh ke sawah gitu kan, tanam-tanam gitu kan, terus kalau padi yang udah ditancap itu dicabut lagi, cari tempat lagi itu, terus gitu antusias juga cukup baik gitu kan. Ini salah satu langkah yang akan kita lalui seperti itu. Ada juga kawanku, dia juga fasilitator pertanian organik, ini dia lebih ke padi memang, yang waktu itu masa pelatihan di Serikat itu dia juga buka sekolah lapang di Jawa Timur untuk anak-anak muda. Dan maaf aku nggak tahu kalau misalkan aku juga bisa infoin gitu kan, ini lagi masa tanam mereka, habis menyemadani ini mau masa tanam ya, jadi bisa ada ruang ruangnya gitu, meskipun hal kecil apapun nggak apa-apa, bisa. Oke. Jadi memang ada ya
memang tadi ada upaya-upaya untuk mengenalkan dunia pertanian ke anak-anak melalui berbagai cara ya. Dan ini kan maksudnya cerita-cerita seperti ini kan yang membangkitkan mungkin membangkitkan apa ya, rasa keingintahuan lagi untuk belajar di tanam menanam gitu kan. Mungkin nanti besok kalau aku balik ke Indramayu juga bisa gali-gali tanah lah, nanam cabe gitu kan. Nanam tomat. Jadi aku juga pernah kemarin itu bikin tanaman gitu kan, tanaman kayak di ember-ember gitu loh. Nanam, aku beli bibit gitu kan di pasar gitu kan, terus kemudian ditanam gitu kan. Sempet tumbuh cabe gitu kan, cabe keriting gitu sempet tumbuh. Lama-kelamaan mati dia. Karena aku juga kan jarang-jarang di rumah juga kan. Atau mungkin karena jarang-jarang pulang ya, aku 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Oke. Wah, ini nggak kerasa nih kita udah bergibah sampai 1 jam lebih. Makasih banyak ini, Dang. Nggak kerasa banget. Mungkin sebelum kita tutup gitu kan, Gibah Hasanah seri keempat ini terkait dengan yang muda yang bertani, tanda tanya gitu kan. Tanda tanya ini sebenarnya aku mau cari jawaban di obrolan-obrolan kita sore ini gitu kan. Dan sedikit banyak tadi aku udah nangkep apa aja sih yang bisa jadi jawaban dari tema kita pada gibah kali ini gitu kan. Mungkin Endang bisa kasih closing statement gitu kan. Pernyataan pamungkas gitu kan untuk memperkuat jawaban atas pertanyaan yang muda yang bertani gitu kan. Mengapa sih pemuda penting untuk memperhatikan sektor pertanian gitu kan? Mengapa sih pemuda harus belajar juga bagaimana bertani atau bercocok tanam lah, minimal dia punya perhatian terhadap bidang itu gitu kan. Mungkin bisa kasih closing statement gitu tentang. Oke, terima kasih untuk Pak Guru Gibah Hasanah. Santri dan santriwati gitu. Apa jaga gitu. Jemaah Gibah Hasanah nih. Punya ketersediaan tanah, ayo tanam maksimalkan. Kalau buat teman-teman yang ada keterbatasan, nggak apa-apa, manfaatkan pekarangan, manfaatkan terasnya. Kita mulai semua itu dari diri kita, gitu kan. Ya kalau kita, karena ini pertanian itu kan kaitannya dengan keberlangsungan hidup. Kalau kita nggak nanam, besok kalau nggak ada yang tanam, kita mau nanam apa? Kita mau makan caranya ya harus kecil apapun, lakuin aja dari diri kita sendiri, gitu kan. Kalau nggak mulai-mulai, ya kita nggak akan mulai, gitu. Harus dimulai, gitu. Jadi nanam biar bisa. Jadi ibda binafsih gitu ya, mulailah dari diri kita sendiri. Ya bang, bener sih ya. Fakultas dakwah. Setuju banget ini. Santri-santriwati Gibah Hasanah. Iya. Mungkin itu aja mungkin ya gibah kita pada kali ini, dan makasih banyak untuk Endang yang meluangkan waktunya setelah menunaikan sholat maghrib tadi. dan kepada teman-teman jamaah Gibah Hasanah yang udah bergabung, makasih banyak nih, dan semoga apa yang jadi obrolan di Gibah Hasanah pada kali ini juga memberikan manfaat lah ya. Dan mungkin info aja nih bagi teman-teman tadi yang nanyain kenapa sih HP-nya miring gitu kan, kenapa sih layarnya miring. Nah, pada seri kali ini tuh kita mau uji coba buat diunggah ke YouTube gitu kan. Dan mohon maaf apabila teman-teman dari jemaah Gibah Hasanah kurang nyaman untuk menyimak video pada kali ini. Nanti kita juga sharing berjalan waktu bakal
evaluasi apa yang perlu dibenahi seperti itu. Oke. Saya lagi makasih banyak ini Endang udah meluangkan waktu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Sehat selalu, moga bisa ketemu lah ya. Kapan-kapan meet up lah. Amin. Lagi nyangkul atau apa gitu kan bisa ketemu gitu. Iya. Oke, sehat selalu Endang. Ya, selamat malam Dang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya.